Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat isya fa insyaallah salat tarawih dan witir rahimani wa rahmatullah. Puji syukur adalah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam kedua ini kita masih merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa hadir di rumahnya dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, sekaligus membuktikan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang taat atas panggilannya. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan yang seindah-indahnya kehalifaan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW kepada keluarga, sahabat dan umatnya, fa insyaallah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aminnya ada semangat sama sekali. Kemarin sebelum pilpres aminnya kencang sekali. Setelah pilpres nggak ada. Kenapa? Kalah ya. Masya Allah. Baik. Subhanallah. Kita hari ini sedikit ada hilal nampak di depan kita. Perjalanan kita mulai dari awal sampai hari ini berjalan dengan mulus, walaupun banyak hambatan. Dan alhamdulillah banyak orang-orang yang berimanlah yang mampu berjalan sampai finish nantinya. Amin ya rabbal alamin. Iman adalah satu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Bagi hambanya ada yang menerima, ada yang setengah menerima, bahkan ada yang menolak. Bagi hamba Allah yang menerima iman itu, maka dia tertancap dalam qalbunya semangat ibadahnya, sehingga di bulan Ramadan nampak jelas bagi mereka-mereka yang beriman. Bagi yang setengah beriman, nampak jelas mulai lari meninggalkan rumah-rumahnya Allah. Bagi yang gak beriman, sama sekali gak kelihatan, dia nampak rumah. Orang yang beriman ketika melihat sholat tarawih, misalnya ini di Masjid Warawat 23 sama witirnya, istiqomah, dia taat sampai selesai. Bagi yang setengah iman, mulai mikir 20 nyari yang 8 nyari yang imannya cepat. Yang nggak beriman nyari tarawih yang nggak pakai sujud ruku, gimana al-syutimol pakai tawaf. Masya Allah, luar biasa memang. Dan Ramadan nampak jelas sekali bagi orang yang beriman itu kelihatan. Maka iman harus kita jaga. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah, seperti orang tak beriman, kadang taat, kadang enggak. Ketika turun, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan iman naik turun? Karena kemaksiatan yang dijalankan. Yang kedua, karena ketaatan yang dijalankan tidak sempurna. Yang ketiga, karena pucuk rayu dunia yang katanya ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu menipu kita. Masya Allah. Maka saya ingat hadis pada suatu hari baginda Rasul duduk di antara para sahabat, kemudian beliau berkata, wahai sahabat, jadidu imanakum. Wahai sahabat, perbaikilah iman kalian. Kila Rasulullah, kaifan yaitu imanan. Dengan apa ya Rasulullah kami beriman? Qala asiru min qali la ilaha illallah. Cara menjaga iman, cara beriman adalah dengan sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini begitu dasarnya. Kalimat ini yang akan mengantarkan manusia itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini yang akan menjaga iman kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang yang berimanlah
yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Hanya orang yang berimanlah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang berimanlah yang mampu menguasakan matanya, telinganya, lisannya, dan qalbunya. Maka sungguh beruntung kita yang hari ini dipanggil oleh Allah sebagai hamba Allah yang beriman. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, saya tanya, yang sudah habis, yang sudah khatam berapa kali? Saya bertanya, nanti ada hadiah di mobil diambil. Saya tanya Pak, yang sudah khatam 5 kali atau 10 kali, berapa kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu disebut dalam Al-Quran? Yang 6.606 ayat, berapa kali? Ayo, ada yang tahu? Ternyata gak ada tahu, Masya Allah. Kalau kita sering mengkaji, bukan hanya mengkatamkan, Pak. Ya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu disebut dalam Allah dalam Al-Quran sebanyak 200 lebih. Subhanallah. Sementara kalimat ya ayyuhannas hanya 83 kali. Ya ayyuhan nabi hanya 27 kali. Ini lengkap. Kalau tidak percaya baca sekarang ya sendiri. Mulai Al-Baqarah sampai Anas baca. Ada yang saya menyebut ya, ada yang tidak pakai. Subhanallah. Banyak sekali. Karena begitu pentingnya ini kalimat la ilaha illallah ini yang mampu menghapus dosa-dosa kita, yang mampu menghapus ketanggalan kita dosanya. Karena barang siapa mengucapkan kalimat itu maka akan dan dampak yang luas bagi sekelilingnya. Dan mohon maaf, orang kafir 80 tahun kafir, ketika di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Masya Allah, kafir 80 tahun begitu najak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Amin. Mau Pak masuk surga? Mau nggak? Masih ada 4 hari. Karena dalam hadis Anas Syarif barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan maka dia langsung masuk surga. Itu minanar, ditutupnya semua siksaan dalam barzakh di alam akhirat. Mau Pak masuk surga? Ayo masih 4 hari. Usahakan masuk Islam itu dari awal, dari balik sampai saat ini yang kita apa surga kan? Pamrih sama Allah, ibadah pengen surga, puasanya pengen surga, semua pengen di surga. Jadi ada tawaran. Karena mohon maaf, saya ini asisten malaikat Israel. Saya enggak. Masuk Pak. Karena saya ditugasi oleh Allah di dunia ini pertama-tama ya hanya ngurus nyawa. Kalau siang ngurus nyawa yang hilang, kalau malam ngilangin nyawa, ini orangnya. Yang sitanya PH Pak. Mau cepat, PH Pak potong. Iya Pak. Dan saya ketika potong sapi Pak, sudah 13 tahun di RPH, gak pernah mendengar sapi itu mengatakan aduh, itu gak pernah kesakitan dia. Karena belum pernah dengar saya saat potong sedang aduh itu. Sampai tajamnya besok. Nah inilah ya 80 tahun kafir ketika la ilaha illallah diucapkan masuk surga. Subhanallah. Nah kita di Ramadan ini sudah dibuktikan oleh Allah, orang yang beriman, yang menjaga imannya, yang mampu melangkahkan kakinya di rumah ke sini, jelas Allah akan memberikan predikat la'alakum tatakun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ceramahnya singkat Pak, karena sudah bisikin jangan lama lagi. 15 menit pakai 20 paling banyak. Ya nanti imamnya pasti bijak. Karena sholat wajib dan sholat sunat itu ada bedanya. Sholat wajib cuma inah, khusyuk gitu Pak. Kalau sholat tarawih pelan-pelan lebih cepat. Kayak di Blitar 23 rakaat pakai witir 10 menit. Mau? Bisa Pak. Fatihah 1 nafas, kata kasur, campur cepat. Bisa. Tapi sholat seperti ini, sholat yang ditolak oleh Allah Subhanahu. Seperti burung mematuk, ditolak. Itu sholatnya orang tak beriman. Sholatnya mengejar dunia. Subhanallah. Ada tata cara. Maka monggo, seorang iman yang bijak pasti akan mampu memikirkan jamaahnya. Ya, pakai 2-3 tulang Pak. Saya kemarin di sana isi Pak, pakai 8. Begitu pulang, musola sebelah 2-3 selesai Pak. Sana belum selesai ya saya.
Yang mikir tadi kenapa nggak jadi imam ya? Yang dibaca Al-Baqarah. Ya kalau Al-Baqarah kemudian Al-Imran, An-Nisa, dipotong-potong tapi panjang-panjang. Pak, mohon maaf, jadi imam harus hikmah, bijaksana. Lihat di belakangnya ada orang tua, ada orang yang asam urat. Saya Pak di mana-mana jadi imam nggak pernah pakai ayat-ayat panjang. Pertama tadi pikiran saya kasihan pada zamannya. Yang kedua saya nggak hafal. Masya Allah, Masya Allah. Monggo kita ibarat berkompetisi tinggal 4 hari. Ya, lawan kita di final ini ada 4: makan, minum, syahwat, setan, dan diri kita sendiri. Maka barang siapa yang mampu melakukan itu, nafsu kita akan kalahkan. Masya Allah, predikat ya ayyuhalladzina amanu kepada kita, kemudian kita diberikan la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.